Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para jamaah, calon-calon luyufir rahman, tamu-tamu Allah yang maha pengasih. Alhamdulillah, sampai dengan pagi ini kita dalam keadaan sehat dapat bersama-sama akan melaksanakan penyempurnaan pengertian kita tentang manasik haji, agar supaya haji kita yang akan datang jadi haji yang absah dan mabrur. Amin ya rabbal alamin. Kemarin ada yang menanyakan mengenai soal jamak dan qasar, dan saya sanggupkan hari ini ingin menerangkan sedikit secara praktis saja. Orang yang berstatus musafir, artinya orang yang dalam keadaan bepergian yang jauh, sedikitnya yang paling kuat itu adalah 90 km. Ada pula yang kurang dari itu, ada yang 96 atau 92. Kok 90? 86 atau 82 ya. Jadi yang paling kuat adalah yang 90. Itu namanya musafir. Orang yang musafir itu diberi kemurahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam soal salat, bisa menjamak dan bisa juga mengqasar. Salat yang bisa dijamak adalah zuhur dengan asar. Itu gandengannya. Kemudian maghrib dengan isya. Jadi kalau asar dijamak sama maghrib itu tidak bisa. Bukan jodohnya ya. Jodohnya, pasangannya ialah zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Subuh tidak bisa dijamak dengan apapun. Jamak itu ada namanya jamak takdim, ada namanya jamak takhir. Jamak takdim itu zuhur dengan asar dilakukan di waktu zuhur. Jadi didahulukan, yaitu di waktu zuhur. Namanya jamak takdim. Jamak takdim ini ada beberapa syaratnya. Pertama, zuhurnya harus didahulukan, asarnya dibelakangkan. Zuhurnya harus didulukan, asarnya harus dibelakangkan. Dan niatnya harus di waktu sebelum melakukan sholat yang kedua, sholat asar. Bisa bersama-sama pada waktu takbiratul ihram itu. Ya, misalnya usolli fardhu dhuhri
majmu'an ilaihil asru. Usolli fardhu dhuhri majmu'an ilaihil asru. Artinya aku niat sholat zuhur yang dijamak dengannya, dijamakkan kepadanya sholat asar. Aku niat sholat zuhur yang dijamakkan kepadanya sholat asar. Usolli fardhu dhuhri majmu'an ilaihil asr. Mari bersama-sama. Usolli fardhu dhuhri majmu'an ilaihil asr. Allahu Akbar. Kalau sudah begitu, nanti pada waktu melakukan sholat asar, ya, lalu tinggal mengatakan usolli fardhul asri. Ya, tetap karena tadi itu niat jamak bukan niat sholat, niat menjamak. Sekarang niat sholat. Jadi setelah salam terus berdiri lagi, usolli fardhul asri. Jelas? Jelas? Ya. Itu kalau jamak takdim. Bisa juga begini. Waktu sholat zuhur takbiratul ihram itu cukup usolli fardhu dhuhri. Umpamanya sempurna arba'a rakaatin fardhan lillahi ta'ala, sembahyang. Sebelum salam itu niat di dalam hati, aku niat akan menjamak sholat asar dengan zuhur ini gitu. Di hati aja, aku niat menjamak asar dengan zuhur ini. Begitu. Di hati sebelum salam. Lantas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu selesai, cepat berdiri, usolli fardhul asri. Jelas? Ibu-ibu jelas? Ya. Ini jamak yang tidak mengkosor, artinya tamam, sempurna 4 rakaat. Itu jamak apa tadi? Jamak takdim. Kalau jamak takhir, ketika kita dalam bepergian sudah masuk waktu zuhur. Sudah masuk waktu zuhur. Setelah masuk waktu zuhur, kita niat. Bukan niat sholat, tapi niat menjamak. Jadi kita mengatakan begini, nawaitu ta'khira sholati zuhri ilal asri. Nawaitu ta'khira sholati zuhri ilal asri jam'an bainahuma lillahi ta'ala. Aku niat mentakhirkan atau mengakhirkan sholat zuhur kepada asar, kepada sholat asar untuk dijamak keduanya. Coba nawaitu, ayo, takhira
Takhiru Salatul zuhri ilal asri ilal asri jam'an jam bainahuma baina lillahi ta'ala. Nawaitu takhira takhiru salatul zuhri ilal asri ilal asri jam'an jam'an bainahuma bainahu lillahi ta'ala. lillahi ta'ala. Artinya sudah tahu ya tadi? Sudah ya Bu? Ya sudah. Lah ini beda dengan jamak takdim tadi. Kalau jamak takdim harus mualat langsung. Begitu salam zuhur berdiri lantas sholat asar. Itu kalau jamak apa? Takdim. Tapi kalau jamak takhir boleh. Agak lama tidak apa-apa. Ya. Jadi umpamanya waktu asar, sudah asar, sholat kita. Usolli fardul asri arba' rakaatin ya lillahi ta'ala. Adaan lillahi ta'ala. Sholat. Setelah salam mau wiritan, mau apa dan sebagainya, tidak apa-apa. Bisa agak lama. Jelas ya. Habis itu berdiri lagi, sholat asar, usolli fardul asri arba' rakaatin adaan lillahi ta'ala. Dan boleh dibolak-balik. Kalau takdim tidak boleh dibolak-balik, harus yang punya waktu dulu. Misalnya takdim zuhur asar, yang didulukan zuhurnya, asar belakangan. Dibalik tidak sah. Tapi kalau jamak takhir boleh dibolak-balik. Yang baik miliknya, yang punya milik dulu, yaitu asar dulu, habis asar lalu zuhur. Tapi dibalik zuhur dulu, asar boleh. Dan agak bisa lama boleh. Jelas ya? Jelas Bu? Pak? Jelas. Nah, ini kalau jamak tok. Sekarang maghrib isya ya begitu juga. Ya. Maghrib isya sama. Jadi maghrib jamak takdim. Umpamanya seperti tadi ya, tidak usah saya ulang ya. Ya. Maghrib dulu, begitu selesai lalu isya. Tidak boleh isya dulu lalu maghrib. Tapi kalau misalnya jamak takhir maghrib isya, isya dulu, maghrib belakangan boleh. Tapi umpamanya maghrib dulu, isya belakangan boleh. Jelas ya? Itu jamak tok. Ada sekaligus ya jamak ya qasar. Qasar itu menyingkat sholat yang mestinya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Jadi zuhur mestinya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Asar mestinya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Isya mestinya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Maghrib tidak boleh. Kalau maghrib cuma 1,5 kan ya. Tidak ada. Qasar 1,5 tidak ada. Subuh tidak ada qasar ya. Jadi kalau qasar kan cuma 1 rakaat. Tidak sah ya. Jadi yang boleh diqasar cuma yang 4 rakaat. Asar, zuhur, isya. Asar, zuhur, isya. Sudah jelas. Sekarang jamak merangkap qasar. Umpamanya jamak takdim usolli fardul zuhri. Nah ini qasran atau maksuratan. Usolli fardul zuhri maksuratan. Rakaat ini ya dijamak majmu'an ilahil asru lillahi ta'ala. Usolli
fardhu dhuhri maksuratan, dikosor ini. Maksuratan. Pakai rakaat ini boleh, tidak pakai rakaat ini juga boleh. Sholli fardhu dhuhri rakaat ini maksuratan majmu'an ilal asru lillahi ta'ala. Salat 2 rakaat lantas salam. Habis salam berdiri. Nah, ini boleh dikosor juga, boleh tidak dikosor. Jadi umpamanya yang asar tidak dikosor ya arba rakaatin. Kalau dikosor ya rakaataini. Sholli fardhal asri berapa? Rakaataini maksuratan lillahi ta'ala. Sudah jelas? Jelas? Bapak-bapak? Juga maghrib isya. Jadi misalnya jamak takdim, sholli fardhal maghribi thalatha raka'atin, majmu'an ilaihil isya'u. Ya, lillahi ta'ala, Allahu Akbar, lalu salat maghrib. Habis salat maghrib, lalu salam, habis salam berdiri lagi. Ya, yang tadi sudah dikatakan dijamak, jadi sekarang tinggal sholat isya. Kalau tidak pakai qasar ya arba rakaatin. Kalau qasar sholli fardhal isya'i rakaataini maksuratan adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. 2 rakaat lalu salam. Itu kalau jamak takdim. Kalau jamak takhir maghrib isya, ya waktu maghrib datang niat nawaitu takhira salatil maghrib ilal isya'i jam'an bainahuma lillahi ta'ala. Sudah tidak salat. Nah, nanti masuk isya baru salat. Ya, salatnya seperti tadi itu. Jelas ya? Jelas Bu? Pak, jelas? Ya, saya kira lafadznya enak. Waktu maghrib sudah berniat. Terus waktu kita melaksanakan Mic-nya, pakai mic-nya. Terus itu. Ya, sudah. Sampai hijau. Totok. Untuk niatnya pada waktu kita niat jamak takhir. Pada waktu maghrib kita sudah berniat jamak takhir. Maghrib ya jamak takhir. Terus lafadznya untuk kita melaksanakan waktu sholat maghrib di waktu isya itu lafadznya gimana ya? Ya biasa. Oh biasa. Usalli fardhal maghribi salat raka'atin adaan. Walaupun dilakukan di apa? Dilakukan di jamak akhir, bukan qadha'annya, tapi tetap adaan. Oh. Usalli fardhal maghribi salat raka'atin adaan lillahi ta'ala. Jelas? Ya. Sudah cukup? Ya, karena sudah cukup. Itu jamak takhir. Ya, nanti kalau ada tanya lagi ya boleh. Mas, sekarang mengenai masalah haji, manasik, boleh jadi ada yang perlu dipertanyakan lagi. Ya, dibuka tanya jawab mungkin tentang manasik. Untuk sementara niat jamak di cancel dulu nanti atau besok masih bisa. Selasa ya, nanti besok Jumat libur ya. Nah, monggo barangkali tentang haji ada yang perlu dikritisi, mau ditanyakan.
Ya, ini mau tanya soal umroh sunnah. Kemarin saya tanyakan masalah haji tamattu, kita umroh dulu, kemudian masih ada jeda waktu nunggu haji. Lagi ini umroh sunnahnya kita sudah ada di Mekah. Mikotnya di mana ya? Dan niatnya mulai kapan? Mikotnya umroh kita sudah di Mekah. Ya. Kalau kita sudah di Mekah, ya, sudah umroh wajib. Sudah. Ya. Kalau sudah umroh wajib, mikotnya itu ke tanah halal. Tan'im Ya, atau Ji'rani. tanah halal itu yang mudah, ya, itu satu yang paling dekat Tan'im. Tan'im, ya. Kemudian kedua yaitu Ji'rana, agak jauh ini. Paling jauh Hudaybiyah. Dan Hudaybiyah ini tidak pernah dilakukan dari sana. Yang biasa dilakukan yang terdekat yaitu dari Tan'im, ya. Yang juga untuk ziarah biasanya Ji'rana. Kalau Tan'im ada bisnya. Kalau Ji'rana tidak ada bisnya, sehingga nyewa sendiri. Taksi. Kalau Ji'rana. Kalau Tan'im bisa naik bis. Jadi begini, kita berangkat dari Mekah, Ya. tempat menginap kita atau maktab kita, berangkat dalam keadaan tidak ihram, ya, sampai di Tan'im. Di sana ada tempat mandi, tempat wudhu. Jadi mandi di sana, mandi sunat kan, wudhu di sana. Nah, habis itu kita sholat di masjidnya, itu ada Masjid Tan'im. Ya, sholat di sana. Kalau tidak punya utang ya sholat sunat ihram. Kalau punya utang kita qadha. Nah, setelah itu baru kita niat, ya. Boleh kita niat di masjid itu, tapi yang baik waktu naik kendaraan. Waktu kendaraan berangkat itu dari mana? Dari Tan'im kita niat, ya. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Bis berangkat ya terus talbiyah, ya. Kalau laki-laki keras, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Kalau perempuan didengar sendiri, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Begitu. Sampai di Mekah otomatis tawaf, sa'i, terus tahallul. Jelas? Ya. Nah, itu umroh sunnah. Tapi saya ingatkan, daripada dipakai umroh sunat, pahalanya cuma satu, lebih baik disodakokan, mengumrohkan orang lain yang mati dan belum pernah umroh. Ya. Sudah? Ya, terima kasih. Iya. Kalau mau bertanya, tangannya diangkat dulu menandakan. Ya, ini dari bapak-bapak. Silakan, tidak usah dimatikan mic-nya. Ini mau tanya masalah rambut yang mengalami kerontokan itu gimana? Apa kena dam apa tidak? Sama solusinya nanti apa harus dicukur aja, digondol aja gimana? Itu aja. Ya apa? Sebentar lagi.
Masalah untuk rambut rontok itu gimana, Apa Masalah rambut yang rontok? Nanti kan semua di sana itu takut nanti kerontokan, lebih baik digondol aja itu. Berangkat. Kan biasanya kan gatal-gatal kan, takut nanti apa itu disengaja atau tidak sama gatal-gatal. ya boleh, gundul saja boleh, gundul pacul ya boleh. Jadi waktu kita bersih-bersih itu sebelumnya, ya itu dicukur semua sini kan begitu. Pokoknya semua rambut lah, rambut apapun gitu ya, itu boleh. Misalnya karena takut rontok, gundul saja, tidak apa-apa, bagus. Nah, terus pertanyaannya mesti tambah, lah nanti kalau tahallul gimana? Iya. Kalau tahallul cemukurnya dijalankan tok, dilakon-lakon tok gitu aja. Jelas. Iya. Berarti tahallul itu hanya untuk rambut saja, sama arti jadi tahallul sendiri itu sama motong kuku termasuk juga tahallul juga. Andai kata. Ya, ya. Tahallulnya apa ini? Tahallulnya apa? Haji ya, atau tahallulnya Umroh. umroh? Ya, Ya. tahallulnya umroh ya cukur rambut saja, tidak usah ngedok kuku. Kuku. Kuku tidak termasuk ya. Kalau sudah tahallul itu ketoi kuku tidak apa-apa. Kalau belum tahallul ini ngedoi kuku kena dam, jelas. Ya, paham. Jelas ya? Iya. Ya. Ya, ibu-ibu. Nah, ini siap, udah, monggo. Ya, Yai, Ya. ketika kita nanti masuk di tanah suci, kira-kira doa apa yang kita panjatkan supaya kita nanti bisa menyatu dengan entah iklimnya, entah apa saja yang ada di sana, sehingga pada saat kita di sana itu bisa menjalankan secara khusyuk, sehat dan sebagainya. Lihat di bab doa-doa ini. Ya. Oh iya, ya, nanti doa ini perlu dilihat semua ya. Ya. Di doa Biar ini. dibaca oleh Bapak Yai. Ya. Untuk doa mulai halaman 51 istikharah, kemudian 52, 53 meninggalkan rumah. Mungkin 56 ya. 56. 110 mungkin ya, Ustaz. Begini ya, doa di Tanim itu doa apa saja? Begitu pertanyaannya ya. Di sini memang tidak ditentukan di Tanim itu harus doa begini, itu tidak ditentukan. Tapi dalam keadaan kita haji apalagi ikhram,
Itu kita berdoa apa saja, dengan bahasa apa saja, itu diterima oleh Allah. Karena itu dianjurkan, ya sampai mau doa apa saja. Kalau doa itu ada yang dari Rasulullah, ya di sini ditulis, ya. Nah, itu baik doa dari Rasulullah itu dipakai. Andai kata tidak ada, ya kita doa sendiri, minta apa, maunya minta apa gitu. Jelas ya. Ya jadi begitulah. Pertanyaannya doa apa saja gitu ya. Ya jawabnya ya doa apa saja ya. Bisa dilakukan. Mohonlah yang baik. Terutama ini doa sapu jagat. Tahu doa sapu jagat? Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tambah Allah makhtim lana bil iman. Ya. Ya. Yai, kembali lagi kami akan menanyakan masalah hodok yang ditanyakan pada pertemuan hari Selasa yang lalu, Yai. Kalau Yai menyampaikan bahwa hodok bagi orang yang meninggal, ini hodok sholat, jika bisa diganti dengan uang, apakah hodok yang masih hidup ini bisa diganti juga dengan uang? Karena kemarin penjelasannya seperti itu hari Selasa. Iya. Kalau masih hidup tidak boleh. Kalau orang sudah mati, siapa yang mau ngodoi? Apa dirinya sendiri? Tidak bisa. Karena dirinya sendiri tidak bisa, siapa yang mengkodoi? Keluarganya. Nah keluarganya kan kasihan. Boleh ya mengkodoi. Tapi alhamdulillah ada suatu qaul diganti dengan yaitu membayar fidyah pakai mud. Untung ada itu. Jadi misalnya ya kalau cuma 1-2 hari aja lebih baik dikodoi oleh keluarganya, oleh anaknya kah, oleh bapaknya kah, begitu. Tapi kalau misalnya sampai 30 tahun yang kemarin itu ya, itu kan berat itu. Lagi itu bisa diganti satu sembahyang dengan satu mud beras, jelas. Itu begitu kemarin. Nah kalau masih hidup enak kalau gitu ya. Sing suki-suki gak ada sembahyang tuku beras aja ngakeh ini ya. Kenaan itu ya. Ya, enggak boleh ya. Ya. Ya, halo dari luar silakan bergabung. Waalaikumsalam. Masalah kodok sholat, itu pembayaran kodok sholatnya itu bila dilakukan pada saat waktu sudah masuk duha, pada menjelang duha itu kira-kira boleh apa enggak? Kodok itu kapan saja, ya. Jadi walaupun kodok subuh dilakukan waktu duha, kodok zuhur dilakukan waktu duha, kodok asar dilakukan waktu duha, itu boleh saja. Satu misal, kepingin mengkodok 1 hari ya, 1 hari kan berapa? 5 kali ya. Dan di waktu sholat, di waktu kodok, di waktu duha. Jadi jangan usolli sunat duha, dimulai dari subuh umpamanya. Usolli fardhu subhi rakaatin qodoan lillahi ta'ala, 2 rakaat. Salam berdiri lagi. Usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin qodoan lillahi ta'ala. Begitu seterusnya. Asar, maghrib, isya. Jadi waktu kodok, waktu duha tadi sudah dapat 5 waktu kodok. Jelas ya? Ya begitu. Ya, terima kasih ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tanya Yai. Ya. Ke masalah kodok sholat bagi orang yang sudah meninggal tadi Yai. Kalau satu kali sholat diganti dengan 1 mud ya Yai. 1 mud itu 6 on ya Yai. Kalau seumpama 6 on tadi diganti nasi kotak gitu boleh apa enggak ya? Soalnya ada yang begitu ya.
Ya. Apa yang Jadi dibagikan matengan gitu ya. Iya. Misalnya sholat ngodoi sholat 10 kali sholat berarti kan 6 kali 10. Ini diganti 10 kotak nasi. Oh, gitu ya. Tidak apa-apa kalau yang dimasukkan kotak itu berupa beras. Ya, jadi 1 mut beras dimasukkan di kotak. Ah, itu jelas ya. Jelas. Ya, jadi kalau itu yang masak itu namanya bukan beras, itu sego. Nah, kalau sego enggak boleh. Soalnya saya pernah tahu ada yang begitu ya. Ya alhamdulillah sudah ada jawabannya. Dengan beras ya? Iya. Jangan kotak sego. Harus beras ya. Ya, Ya iya. kalau kotak sego tak usah dibuat itu. Kotak sego sampean bungkus berapa? Sampean kirimkan saja ke Singosari. Oh, iya. Insya Allah ya. Berarti selamatan gitu loh. Itu saya terima. Murid saya banyak di sana ya. 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 Kalau vidya itu ya, vidyanya orang tidak puasa karena hamil atau menyusui juga sama seperti itu. Tidak boleh juga harus beras ya. Ya harus beras ya. Jadi kalau matang lain misalnya ya. Terima kasih. Ya. Ya, biar adil ada penelpon, silakan. Waalaikumsalam. Ya. Kapan waktu bebasnya memakai ihram? Oh, kapan Waktu bebasnya. bebasnya Iya. memakai pakaian ihram. Ihram. Tuh bisa ketemu sama suami. Maksud Oh, begitu. Iya. Jadi berarti kapan bebas dari ihram maksudnya? Kalau umroh sesudah tahallul begitu saja. Tahallulnya cuma 1 kali, yaitu cukur rambut. Jadi habis tawaf, sa'i, cukur rambut. Itu tahallul ya sudah. Tidak pakai awal kita. Umroh. Ya, itu namanya tahallul. Iya. Habis itu tahallul sama suami. Kalau haji. Kalau haji lain. Kalau haji tahallulnya kan ada dua. Yang pertama itu lempar jumroh akobah dan cukur tahallul awal. Duanya yaitu tawaf ifadah. Begitu selesai tawaf ifadah, ya terus begituan ndak apa-apa. Cukur dulu. Oh iya, cukurnya kan sudah. Oh, cukurnya. Jadi tahallul awalnya kan lempar jumroh akobah dan cukur. Kemudian tahallul saninya tawaf, otomatis kalau belum sa'i ya sa'i. Habis itu begini, di dekat sana itu dulu ya, itu ada suatu restoran milik orang Indonesia. Makan-makan di situ. Yeah. Terus di atas itu ada kamar yang disewakan. 1 kali masuk kamar itu 50 real. Untuk apa? Wallahu a'lam. Jadi di situ bisa bayar 50 real. Mau tahallul salis, tahallul 3 ya. Mau berapa kali saja cuma 50 real. Ada juga tempat mandinya di situ gitu. Cuma saya cerita, saya tidak pernah loh ya. Saya cuma dikasih tahu katanya. Ya. Bapak-bapak? Ya. Saya Nah, itu Bapak dulu, kadung sebentar lagi. Ya, nanti mic harus sudah siap. Jadi kalau mau tanya, mic-nya sudah siap. Mau tanya Yai, kalau sholat qadha itu waktu setelah sholat maghrib, terus qadhanya itu waktu maghrib. Jadi setelah sholat maghrib, sholat lagi,
Niatnya bagaimana ya? Jadi habis sholat ada, Iya. terus selesai sholat qadha. Iya. Ya usolli fardol apa? Terserah. Umpamanya sekarang habis Maghrib. sholat maghrib ya. Misalnya sekarang qadhanya mau qadha apa? Maghrib. Maghrib ya. Usolli fardol maghribi 3 rakaatin qadhaan lillahi ta'ala. Oh, nggih. Ya, Nggih. jelas. Jelas. Kalau misalnya maghrib itu juga sampean mau qadha subuh ya boleh, mau qadha isya ya boleh, mau qadha apa saja. Qadha itu memang tidak punya waktu. Waktu kapan saja boleh dilakukan. Jelas? Jelas. Ya. Oke, ibu-ibu yang tadi Ya. sudah siapnya, bapak-bapak yang mau tanya siap ambil mic dulu. Nah, sekarang ibu dulu. Ya, Yai, Ya. kalau membayar fidyah tadi, kalau sudah membayar mud 6 on beras, ya masih tetap sholat fardunya itu sholat. Kan satu sholat membayar fidyah 6 on. Terus tidak pakai sholat lagi ya Yai. Nanti dulu ya. Yang difidyah itu orang hidup apa mati? Orang yang mati. Orang mati ya sudah, kalau sudah diganti dengan apa? 6 on beras. Ya dengan beras tadi, ya berarti sudah dipenuhi itu kodoknya itu. Oh, jadi kalau mati hanya dendanya beras. Ya. Ya, tapi kalau hidup ya sholat ya. Sholat sendiri, kodok tidak boleh diwakilkan. Oh, kalau sakitnya seperti sekarang kan banyak yang stroke apa itu, yang umpamanya stroke. iya itu. Ya sembahyang aja stroke. Oh, ya di dalam hati ya ya. Nanti dulu. Stroke cuma bisa tidur toh. Iya. Ya sembahyangnya dengan tidur ya. Oh. Jadi dengan tidur, usolli fardhu dhuhri misalnya 4 rakaatin ada anillahi ta'ala, Allahu Akbar, begitu, jelas. Iya. Terus dengan isyarat-isyarat begitu Isyarat. aja. Itu ya jelas. Itu yang masih bisa ya ya. Kalau Ya. sudah parah begitu mungkin. Kalau sudah apa? Parah yang mungkin koma gitu ya. Ya kalau koma ya sudah sampai datang waktu wajib koma ya enggak bisa, ya enggak apa-apa dulu. Oh, Ya mudah-mudahan jangan mati. Tapi kalau nanti sudah sembuh, ingat harus ngadani sholatnya yang dan itu tadi. dendanya. Ya jelas. Iya. Terima kasih. Jelas ya, Bu? Iya. Iya. Ya. Tanya ya. Iya. Misalnya kita itu secara kebetulan melanggar untuk membayar dam yang agak berat, misalnya lembu ya. Padahal sangu kita itu pas-pasan umpamanya. Ini caranya bagaimana ya? Sekarang mau bayar dam apa? Misalnya lembu. Damnya lembu. Harusnya lembu. Oh, bayar damnya harus lembu. Lembu umpamanya ya. Padahal kita sangunya pas-pasan ya. Sangunya pas-pasan. Iya. Itu kan ada di situ. Kalau tidak mungkin lembu, yaitu dengan harganya lembu. Kan begitu. Berapa lembu itu harganya? Umpamanya harganya itu dibelikan beras, itu harganya 1 ton umpamanya. Ya, 1 ton beras. Nah 1 ton beras tidak punya duit, dipuasai. 1 ton itu puasanya untuk 1 mud 6 on ya 1 hari. 6 on lagi 1 hari, 6 on lagi 1 hari, begitu sampai 1 ton. Mungkin 1 tahun terusan, jelas ya. Ya begitu bisa. Nah kalau berat lagi, tapi punya rumah enggak? Nah rumahnya dikontrakkan buat bayar itu. Jelas ya. Nah oleh karena itu dihati-hati betul dengan penuh pengertian belajar ini. Kalau haji itu pray dulu Pak, jangan sampai gituan. Jelas ya? Iya.
Ya, siapa lagi? Iya. Bu, mari. Sebentar, dari luar dulu, Kak Antil. Ya, silakan bergabung. Sambil mic-nya disiapkan yang mau tanya. Halo? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya, itu sholatnya bagi orang yang pikun gitu. Sholatnya? Orang yang pikun, sudah pikun. Ya. Itu apa anak-anaknya harus mengkodoi kalau sudah meninggal? Kan kadang lupa. Ya kalau anaknya sudah tahu bahwa itu bapaknya atau ibunya itu pikun, sehingga sudah kadang sholat, kadang tidak, dia. Iya. Kadang sholatnya agak bener karena pikun. Ya diperhatikan saja dulu, kira-kira selama pikun itu berapa bulan atau berapa tahun. Jelas ya Bu? Nah, nanti kalau sudah mati, anaknya ini mengkodoi sholat bapak atau ibunya yang pikun itu. Begitu. Jelas ya Bu? Iya, iya. Terus kalau nanti itu, kalau puasa Ramadan ini apa ya anak-anaknya tuh ganti sholatnya itu dan puasanya? Nah, kalau puasa, orang yang dalam keadaan pikunnya tidak memungkinkan, itu namanya sakit yang tidak tidak bisa melakukan puasa, itu boleh diganti dengan fidyah, ya. Jadi tidak puasa dan cukup dengan membayar fidyah. 1 kali puasa itu 1 mud. Jelas Bu? Terus kalau sholatnya? Kalau sholatnya ditunggu dulu, jangan dibadat. Tidak bisa sholat diganti, tidak bisa. Kalau dia nanti sembuh, dia wajib mengqadai yang dia tidak sholat itu. Kalau dia mati, baru diqadai oleh anaknya. Jelas ya? Terima kasih. Ya. Ya, tadi ibu-ibu ya, sudah siap mic-nya. Ya. Oh, nggih, mic-nya sudah. Monggo. Tidak usah dimatikan ya. Oh, belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kiai, kami ingin tanya, pada waktu kita di dalam kendaraan itu entah naik pesawat atau naik bis, itu datang waktu sholat, entah itu sholat duhur atau asar atau maghrib atau isya, itu bagaimana ya, kita hormat waktu saja atau bagaimana? Iya, Terima kasih. hormat waktu saja. Saya membaca di keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama, ya. Nahdlatul Ulama itu satu perkumpulan besar terdiri ulama-ulama seluruh Indonesia. Itu kalau muktamar ada juga yang membahas masalah-masalah agama. Menurut keputusan muktamar ini, orang yang dalam kendaraan, ya, dan tidak mungkin turun, ya itu cukup dengan hormat waktu. Baik punya wudhu, tidak punya wudhu, punya tayamum, tidak punya tayamum, ya. Ya begini, itu sholat hormat waktu. Umpama bisa berdiri, ya berdiri, tidak bisa ya sama duduk. Ya, sholli fardhu dhuhri, umpamanya arba rakatin. Kalau itu dalam keadaan perjalanan bisa qashar. Sholli fardhu dhuhri maksuratan hormatan lil wakti lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ya sudah sama duduk begini-begini komplit. Kalau nanti turun di Mekah, ya umpamanya
waktunya masih ada, itu namanya apa namanya? I'adah, mengulang kembali. Ya wudu terus diulang kembali sholatnya tadi itu. Jelas? Iya. Andai kata sampai di sana kok sudah habis waktu, sudah tidak ada waktu, waktunya sudah habis, ya jadi punya utang, kodok. Jelas? Kalau masih ada waktu, i'adah atau mu'adah, mengulang kembali. Kalau sudah habis waktu, jadi mengkodok. Jelas ya? Jelas. Ya. Terima kasih Yai. Niat apa? Niatnya i'adah atau yang kodok karena hormat waktu tadi. Lafadz niatnya. Waktu ada di pesawat. Lafadznya itu loh Yai. Lafadznya apa? Niat. Lah iya, waktu kodok apa waktu? I'adah. Waktu li'ada. Waktu mengulang ya sudah biasa, usolli. Misalnya tadi yang dihormat tadi zuhur ya, usolli fardhu dhuhri arba rakaatin. Kalau tidak kosor, kalau kosor rakaat ini maksuratan lillahi ta'ala sudah. Niatnya itu jelas. Iya. Kenapa? Dia diucapkan di hati ya. Yang diucapkan itu loh di dalam hati atau kita mengucapkan? Iya, jadi sholat itu niat itu memang di dalam hati. Diucapkan itu untuk memperkuat. Jadi misalnya kita mau sholat zuhur 4 rakaat di hati saja, Allahu Akbar, begitu. Waktu Allahu Akbar itu kita niat di dalam hati. Aku sholat zuhur 4 rakaat, gitu. Jelas ya? Kalau itu ya apa itu waktu li'ada itu sholat zuhur atau apa itu apa dengan lafaz li'adai itu bagaimana lafaznya ya? Ya, i'adah itu mengulang. Mengulang. Jadi kalau tadinya itu yang niatnya sholat zuhur kan, ya. andai kata ndak hormat ya. Usolli fardhu zuhri arba rakaatin adaan lillahi ta'ala, begitu kan? Iya. Ya, sampai di tempat masih ada waktu, adaan masih ada. Ya diulang tadi, usolli fardhu zuhri arba rakaatin adaan. Ya tidak usah adaan, mu'adah, tidak usah begitu. Jelas? Iya. Ya. Kasih. Ya. Iya. Iya. Bapak-bapak, monggo. Ya, langsung saya katakan masalah sholat yang jamak takdim bertepatan hari Jumat dan kita berniat qashar, kita makmum dengan mengikuti sholat Jumat itu bisa enggak? Kita sholat jamak takdim. Jamak takdim. Ya, zuhurnya bersamaan dengan hari Jumat. Ya. Kita ikut Jumatan. Ya. Terus kita makmum Jumat dan kita berniat qashar. Ya. Kan 2 rakaat sama. Terus ya. itu kita asalnya berarti langsung sholat sendiri. Boleh. Oh, jadi, boleh. Iya boleh. Jadi begini, imamnya misalnya cuma sholli fardhul jum'ati rakaataini imaman lillahi ta'ala. Umpamanya ya, makmumnya ini musafir, usolli fardhul jum'ati, ya, adaan, makmuman. Nah, terus disambung majmu'an ilaihil asru lillahi ta'ala. Sudah. Begitu imam salam, berdiri lagi sampean. Sholat asar. Kalau mau qashar ya sholli fardhul asri rakaat ini maksuratan ya, adaan lillahi ta'ala. Jelas? Kalau jamak kalau tamam sempurna ya arba rakaatin, begitu. Jelas ya? Ya.
Ya, mau tanya ini. Ya. Ini ada orang yang sama itu memang kalau kena dingin sedikit gitu sering pipis gitu. Jadi apa itu dimasukkan seperti orang beser atau gimana? Jadi dingin sedikit pipis, dingin sedikit pipis gitu. Tapi bukan anyang-anyangan, jadi secara sadar gitu. Ya. Beser. Enggak, Yai. Orang yang karena cuaca dingin terus gampang pipis. Iya. Nah, jadi karena musim dingin mungkin jadi sering pipis, apa termasuk dikatakan daimul hadas seperti beser? Karena musim itu aja. Kalau musim dingin. Iya. Iya. Jadi kalau musim dingin memang terus beser terus. Ya, ya, mungkin selang 10 menit, 5 menit gitu, mungkin gitu terus. Sehingga tidak mungkin akan melakukan sholat seperti biasa. Mungkin bisa satu waktu gitu, terus terasa lagi gitu, kepingin pipis lagi gitu. Loh, jadi waktu habis wudhu ya, kemudian sholat masih beser, masih bisa. Masih sempat sholat, mungkin sampai sholat sunahnya masih. Habis sholat keluar. Gitu. Kebelet pipis lagi. Kebelet pipis. Kebelet lagi. Ya kebelet. Tapi sholatnya kan sudah selesai. Selesai. Ya. Tapi kalau di Mekah nanti itu kan di tanah suci itu kan kondisinya beda dengan kalau di rumah. Jadi harus ngantri ke tempat wudhu dan sulit. Ya sulit untuk keluar dari Masjidil Haram, itu gimana itu? Ini masalah sholat ya. Ya. Masalah pipisnya apa bisa dikatakan daimul hadas gitu ya? Nah iya begini loh. Kalau sampean itu habis wudhu keluar, habis wudhu keluar, habis wudhu keluar sehingga tidak bisa sholat. Jelas? Ya. Itu namanya daimul hadas. Jelas? Ya. Tapi kalau sampean habis wudhu bisa sholat. Ya. Cuma habis sholat baru keluar gitu ya. Ya bukan daimul hadas itu. Ya nanti kalau mau sholat lagi wudhu lagi. Jelas? Ya. Ini sama sa'i. Sa'i itu kan boleh tidak wudhu ya. Nah, dengan kondisi mungkin seseorang mengalami seperti yang diceritakan tadi itu, seandainya itu pakai pempes gitu, Pak. Jadi boleh, apa boleh gitu. Sa'i itu kan boleh tidak wudhu atau tanpa wudhu. Ya, tanpa wudhu. Tapi orang itu dengan kondisi yang dingin itu sering pipis. Lah itu apa boleh pakai pempes gitu aja biar tidak mutus sa'inya. Karena kalau tidak pakai pempes akan mengotori masjid. Ya, tidak apa-apa. Baik itu malah harus. Ya pakai ponpes. Ya. Pempes. Ya, pakai pempes. Ya. Jelas ya. Ya. Terima kasih. Ya, halo, telepon, silakan masuk. Waalaikumsalam. Ini tentang masalah jamak. Umpama jamak seperti tadi tidak pakai kiai. Umpamanya pakai kiai. Sholat jamak asri, zuhur sama asar. Lihatnya, usolli faradul zuhri majmu'an bil asri jamak asri lillahi ta'ala. Terus kita sholat, setelah kita sholat di hati umpamanya tidak niat di tengah-tengah sholat. Terus sholat yang kedua langsung usolli faradul asri lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Apa itu juga bisa ya? Nah tadi kan sudah niat yang pertama. Iya. Pertama kali usolli fardhu dhuhri majmu'an ya sampai bil asri ya boleh. Sebenarnya majmu'an ilaihil asru yang dijamak dengannya itu adalah asar. Itu jadi coba kalau bisa diganti aja majmu'an ilaihil asru. Majmu'an ilaihil asru, begitu kan? Terus Allahu Akbar
Nah, selesai, ya sudah sah. Terus sampai tinggal sholat zuhur, kok zuhur asarnya. Ya usolli fardul asri cukup sudah. Jadi di hati waktu sholat yang pertama nggak usah niat ya. Maksudnya kan tadi diterangkan waktu hampir salam niat sholat asar. Oh gitu, iya. Jadi umpamanya nggak usah niat waktu sholat asarnya selaku waktu takbir sama juga. Jadi gini ya, waktu zuhur usolli fardul zuhri arba rakaatin lillahi ta'ala sudah ya. Terus sebelum karena mau jamak ya. Iya. Nah, sebelum salam di hati itu mengatakan aku akan menjamak asar. Ya, aku akan menjamak asar sekarang gitu, jelas. Nah, itu kalau sebelum salam tidak niat itu enggak sah, enggak boleh ya. Jadi enggak boleh, enggak usah jamak kalau begitu. Jelas? Jelas ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya. Yai. Mari. Oh, ya. Ini terkait dengan dam, Yai. Dam. Dam. Misalnya kita melakukan kesalahan, dam itu langsung kita bayarkan, atau dam itu kita bayarkan pada saat di akhir nanti. Setelah kita kumpulkan, ya, dam itu kan akan kita berikan kepada yang berhak menerima dam. Seandainya dam itu sebagian kita berikan kepada fakir miskin yang ada di tanah air, itu boleh apa enggak, Yai? Dam itu semua harus diberikan di tanah haram. Tidak boleh dibawa pulang diberikan di Indonesia, tidak boleh. Harus dibayarkan di sana, di tanah haram. Kapan? Itu setelah selesai pekerjaannya. Jadi kalau haji setelah selesai haji. Kalau umroh setelah selesai umroh. Ya kapan? Kontan. Begitu umroh selesai beli kambing terus ya boleh ya, atau ditunggu nanti. Ya nanti kalau sudah waktu di sana keadaannya mengizinkan berangkat, biasanya kalau belinya di pasar kambing ya. Nah itu karena jamaah ini tidak sendiri-sendiri, biasanya nanti dipimpin oleh pimpinannya pergi ke pasar kambing itu, beli di sana ya, terus wakil sekali kepada yang menyembelihkan, jelas ya. Itu begitu. Jadi tidak boleh dibayarkan di negerinya, dibawa pulang, ya, diberikan di Indonesia, ya, tidak boleh. Bayarnya harus disembelih di sana, kambingnya harus disembelih di sana, untanya disembelih di sana, jelas ya? Ya. Jelas. Yai, ini ada pertanyaan lagi. Misalnya Yai, antara ketaatan kepada suami ini sama wajib haji bagi yang mampu. Misalnya di dalam sebuah rumah tangga kita itu merasa mampu untuk melakukan haji, tetapi misalnya yang istri ini sangat ingin sekali melaksanakan ibadah haji, sedangkan yang suaminya ini tidak menginginkan ibadah haji. Nah akhirnya istri ini harus kemana? Apakah kita harus taat kepada suami, ataukah kita menjalankan yang wajib ini, yang haji ini, Yai? Matur nuwun. Ya, jadi sudah punya sangu komplit suami istri, ya. Ya. Kemudian mau berangkat, suami tidak mau. Misalnya suami. Ya, suami tidak mau haji. Terus yang istri dilarang haji, gitu. Itu hukumnya itu bagaimana gitu? Ya, betul. Yang dosa ya suaminya. Dosa suaminya. Dia sendiri sudah wajib haji, tidak haji. Istrinya juga sudah punya duit juga wajib haji, dilarang haji. Ya berdosa. Terus istri ini harus bagaimana? Melanjutkan hajinya atau taat sama ini tadi, sama suami tadi? Gini ya. Kalau sekiranya dilarang suami itu lalu taat,
diperkirakan sampai mati tidak bisa melakukan haji, tidak boleh. Jadi ya suaminya ya harus ditinggal suaminya bersama-sama dengan mahram yang lain gitu. Suaminya berdosa. Suaminya sendiri wajib haji dan bisa, tidak terhalang apa-apa kok tidak haji. Artinya tidak haji itu bagaimana? Karena tidak taat gitu saja, atau mengatakan haji tidak wajib, apa mengatakan begitu? Timbang aku haji tidak wajib, tak tukono omahe begitu, murtad itu. Jelas ya? Si suami itu murtad. Kalau meyakini haji itu tidak wajib, ya, padahal dia sudah istitoah, sudah mampu berangkat, tidak ada halangan, tidak mau, dan di hatinya haji itu tidak wajib, murtad dia. Jelas. Ya kalau murtad otomatis istrinya itu cerainya apa? Nikahnya batal. Jelas. Apa begini sekarang? Itu supaya pertanyaan tidak andai-andai ya. Yeah. Jadi yang praktis saja. Apa terjadi itu pada sampean? Hah? Oh tidak terjadi ya saudara. Gini ya supaya waktunya ini banyak ini andai kata nanti andai kata. Memang ngaji fikih itu andai itu cukup banyak ya. Jadi tanya yang praktis saja ya. Ini tetapi ada yang kenyataan yang ini tadi andai ya, Yai. Yang ini terjadi tidak haji tetapi mencari ilmu sama silaturahim. Kalau itu tadi misalnya langsung istrinya berangkat. Kalau yang sekarang ini misalnya dalam rangka silaturahim ke saudara dan mencari ilmu. Ini hukumnya bagaimana? Apakah kita harus taat sama suami atau kita yang seperti haji itu tadi? Ya, seperti karena sama-sama wajib mencari. Iya. Termasuk seorang istri mau melakukan silaturahmi atau mau taklim mengaji, tapi ojo ngaji dilarang sama suaminya. Padahal dia ini butuh mau ngaji. Lah ini harus taat pada suami apa berangkat ngaji saja ya. Jadi dua masalah ya. Yang satu harus mewajibkan ini ngaji. Begini ada hadis la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada seseorang karena maksiat kepada Allah. Tuhan. Jadi ngaji karena tidak mengerti itu wajib. Ya. Kemudian suami kan gak usah ngaji-ngajian gitu, terang. Jadi ini suami ini maksiat. Ya. Nah, ngaji itu taat. Jadi taat kepada suami karena maksiat kepada Tuhan, kepada Khalik tidak boleh. Jadi tidak usah direkenin, tetap berangkat ngaji. Paham ya? Ya. Karena perintahnya suami itu untuk maksiat, maksudnya tidak ngaji gitu loh. Ya. Tanya Yai. Sudah ini dulu. Ganti bapak-bapak. Iya Pak. Bapak-bapak. Ya. Yai mau tanya masalah puasa sunnah. Puasa sunnah biasanya kan Senin Kamis dan puasa Daud itu. Ini jangan deket-deket. Iya. Puasa Daud itu sehari puasa sehari tidak, dan juga pada pertengahan bulan pada 13, 14 dan 15. Terus ada seseorang yang tiap hari puasa selain yang dilarang puasa itu. Pertanyaan saya, apa ada keterangan yang menerangkan bahwa tiap hari puasa itu, apa ada hadis apa? Ya. Jadi ya, padahal di dalam Islam itu paling tidak kalau mau puasa
Terus itu adalah contohlah puasanya Nabi Dawud, sehari puasa, sehari tidak. Lah ini ada orang puasa dahernya itu puasa terus setiap hari, ya, tidak seperti Nabi Dawud. Ya, itu saya baca di kitab itu, yang paling baik itu puasanya Nabi Dawud. Tapi jangan puasa dahari, setahun puasa tok, gitu terus. Itu diterangkan. Kenapa itu tidak baik? Karena jadi adat. Jadi bukan ibadat, lalu jadi adat. Pokoknya setahun terus tidak makan gitu. Jadi adatnya begitu. Nah, jadi ya yang baik tidak melakukan itu. Ya. Iya. Jadi melakukan puasanya Nabi Dawud saja. Jelas. Iya, jelas. Jelas, terima kasih. Iya. Ya, oke, ada telepon ya, Piai. Silakan. Waalaikumsalam. Halaman? Oh, halaman 18. Syarat-syarat tawaf. Harus suci dan najis. Selain mahram. Begini Bu ya, kalau orang perempuan itu gampang, karena orang perempuan itu pakaiannya tertutup. Tertutup. Ya, juga kaos kakinya harus kaos kaki. Ya, yang tidak boleh cuma kaos tangan. Ya. Insya Allah kalau perempuan itu selamat. Selamat. Kalau laki-laki, ya ini. Kalau laki-laki itu memang kaos kaki tidak boleh. Ya, jadi ini sering yang kesenggol itu apa? Kakinya. Kalau tangan sih misalnya itu boleh ditutupi dengan selendangnya itu ya, sehingga rapat itu bisa. Ini kalau pada waktu ihram loh itu ya. Ya biasanya yang terkena itu si kaki gitu. Nah, jadi ini yang ditanyakan untuk ibu ya. Ibu udah khawatir ya. Jadi tetap tapi, nah ada tapi ini lagi. Andai kata terpaksa begitu, ini bapak-bapak, ya waktu tawaf itu pindah saja pada mazhab yang senggolan tidak batal itu. Misalnya mazhab Hanafi. Misalnya lagi mazhab Maliki. Itu senggolan tidak batal. Ya. Jadi wudunya aja wudu Imam Malik. Seluruhnya ya. Menggosok rambut. Menggosok semuanya. Jadi kalau kepala ya sampai seluruhnya kepala. Kemudian tangan ya hampir ke ketiaknya itu. Kalau kaki ya hampir ke lututnya. Nah, itu semua begitu. Dan ya berkumur semua dijalankan lah. Yang oleh Syafi'i sunat-sunatnya itu. Kalau begitu terus melakukan tawaf dengan berniat ikut imam apa Hanafi apa siapa namanya Maliki. Nah itu senggol-senggolan tidak apa-apa. Jadi untuk perempuan ya aman-aman saja. Kalau untuk perempuan sih paling gampang ya tadi itu ikut Syafi'i ya, dan insya Allah tidak akan kesenggol kalau perempuan asal tangannya aja tidak ketawi-ketawi gitu. Jelas ya perempuan. Ini tadi yang saya katakan untuk laki-laki ya, ya jelas ya. Iya. Ya. Waalaikumsalam. Ya, sudah jam 8. Tanya Yai, satu ya. lagi. Ya, silakan Ibu-ibu. Mengenai dam Yai. Kalau kita berangkat hajinya sudah pas-pasan, kemudian kita melakukan kesalahan, akhirnya kita kan harus bayar dam. Tapi kita tidak punya uang. Kemudian kita pulang,
kita titip dam kita kepada orang yang akan berangkat lagi, itu boleh apa tidak ya? Itu dilihat di dam, beberapa dam itu adanya dilihat lagi. Kalau tidak punya duit kan gitu. Iya. Tidak punya duit itu kan diganti puasa. Iya. Kalau tidak diganti puasa, misalnya pengen bayar dam saja, dititipkan ke orang yang mau berangkat gitu, itu boleh apa tidak? Boleh. Jadi misalnya tahun yang akan depan bayar dam, jadi waktu di sana belum punya duit ya. Iya. Nanti kalau sudah di rumah titip gitu. Iya. Nah daripada begitu utang saja di sana kan bisa. Iya. Sudah tidak ada diutangi itu. Jadi tidak saya berarti kalau titip waktu haji yang akan datang lagi. Iya. Terlalu lama. Lebih baik utang saja di sana. Iya. Iya. Atau kan biasanya kan beli oleh-oleh apa gitu kan ya. Iya. Iya. Nah, beli oleh-oleh ya itu aja dijual di sana kan. Oleh-olehnya dijual ya. Iya, oleh-olehnya dijual. Iya. Kalau perlu pakaiannya sendiri yang rangkap-rangkap itu ya dijual untuk bayar dam. Ya. Nanti di rumah ini banyak sudah oleh-oleh yang dari sana itu. Di Surabaya itu sudah banyak. Di Surabaya nanti beli diberikan kepada yang diniati di oleh-oleh itu. Tidak bisa begitu. Ya? Iya. Satu lagi boleh ya. Setunggal pertanyaan. Oh iya Bapak-bapak, monggo. Assalamualaikum Yai. Mohon dijelaskan. Itu kalau punya saudara atau orang tua, itu kalau nggak sholat beberapa tahun kan perlu dibayar kodok gitu kan? Ya di kodok. Nah kodok itu kan ditentukan tadi bayar 6 on kan gitu. Ya. Apa itu cukup Mbak, termasuk dengan puasanya? Kan tidak puasa itu Pak. Apa cukup 6 itu meliputi puasa apa sholat saja itu? Jadi utangnya sholat 2. itu sendiri, puasa sendiri. Oh, jadi 12 on gitu Bang? Iya. Oh, gitu. Puasanya satu mood. Iya, satu. Kemudian sholatnya satu mood. Iya. Jadi 12 on. Ya. Kalau lama sampai beberapa tahun, mungkin lebih dari 5 tahun gitu atau 10 tahun? Ya sama hitung. Per waktu. Iya. Sama hitung sendiri nanti gitu lah ya. Kalau tidak mampu, Pak. Kalau sama? Kalau tidak mampu ya. Yang tidak mampu siapa? Ya ahli warisnya kalau tidak mampu untuk membayar itu. Ahli warisnya tidak mampu. Ya bukan kewajibannya ahli waris, ya dosa terus itu dihukum terus itu. Oh gitu ya. Ya kalau bapak sampean dihukum terus gitu. Oh gitu. Jelas. Ya. Terima kasih ya. Ya. Kan dekat dengan salam. Ya. Monggo. Ya. Ini saya mau tanya, setelah melakukan umroh wajib, kemudian mau melakukan umroh sunnah, ini mikotnya kan dari Tanim. Kemudian Kemudian apa? Mikotnya kan dari Tanim. Iya, mikotnya. Ya. Kemudian kepingin umroh 3 kali, apa termasuk setelah umroh kembali lagi ke Tanim lagi? Terus Mikot lagi. Mikotnya itu. Tadi 3 kali umroh, 3 kali mikot apa gitu, Yai? Iya, jadi 1 kali umroh, mikot 1 kali. Umroh lagi, kembali ke mikot lagi. Umroh lagi, kembali ke mikot lagi. Jelas ya? Ya, terima kasih, Yai. Iya. Ibu-ibu masih ada? Ya. Tanya Yai. Mau menanyakan mengenai batas waktu safar. Misalnya kita berangkat dari Malang menuju ke Surabaya. Itu dihitung kita berangkat dari perbatasan kota Malang atau nyampe ke Surabaya. Batas waktunya kan 3 hari ya. Itu hitungannya 3 hari itu mulai dari kapan sampai kapan ya? Mulai dari luar kota. Jadi kalau Malang ini luar kotanya mana? Belimbing ya. Jadi setelah kita keluar dari rumah sampai di Belimbing, sudah boleh kita melakukan sholat jamak atau sholat qashar. Itu kalau sholat. Jelas Bu? Iya.
Kalau puasa lain. Kita kalau safar boleh tidak puasa. Syaratnya. Ya, tapi syaratnya berangkatnya itu sebelum subuh. Kalau sebelum subuh berangkat, jadi kita di Mlembing sana itu baru dikatakan kita musafir. Kalau masih di Malang belum namanya musafir. Sesudah di Mlembing namanya musafir. Boleh kita ini tidak berpuasa. Jelas Bu ya? Jelas. Jadi kalau berangkatnya dari rumah jam 7 pagi tidak boleh, harus puasa. Iya. Kalau dari rumah berangkatnya jam 7 pagi, iya, tetap harus berpuasa. Jelas ya Bu? Jelas. Iya. Yang tanya jelas. Yang saya tanyakan tadi 3 harinya itu loh, Yai, dihitung mulai kapan? Mulai berangkat kalau musafir itu kan batas waktunya paling banyak 3 hari. Oh iya. Iya 3 hari dihitung dari mulai berangkat. Dihitung mulai duduk sampai di Surabaya umpamanya. Dihitung mulai di Surabaya itu. Oh, di tempat. Iya. Di Surabaya. Tempat di Surabaya. Jadi kalau kita misalnya Selasa di Surabaya ya, sampai di Surabaya jam berapa? Zuhur, dihitung. Selasa Zuhur hari Selasa sampai zuhur hari Rebu itu 1 hari. Ya, Rebu zuhur sampai Kamis itu 2 hari. Kamis sampai Jumat. Zuhur sampai Jumat itu 3 hari. 3 hari. Jumat ya. Jumat asar. Apa tadi? Zuhur sampai Sabtu hari itu keempat. 4 hari ya, itu sampai 4 hari itu aja. Habis itu kalau terus tidak kembali tetap di sana, namanya mukim, sudah tidak bisa lagi sholat jamak dan sholat qashar. Jelas ya Bu? Iya, jelas. Ya. Terus kembalinya ke Malang lagi itu dihitung perjalanannya, itu dihitung musafir juga ya atau tidak? Terus pulang? Iya. Ya. Iya, pulang ke Malang. Pulang ke Malang, iya bisa. Tapi sampai di Malang sudah bukan musafir lagi. Dalam perjalanannya itu bisa. Jelas ya? Iya, jelas. Dalam perjalanannya itu bisa dihitung musafir. Jelas? Iya, jelas ya. Sampai masuk batas kota Malangnya tadi ya, hitungannya ya. Iya, sampai tiba di kota Malang ya. Iya, makasih ya. Iya, saya kasih kesempatan 1 kali lagi penutup dari luar, telepon, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya masalah sholat berjamaah waktu sholat witir. Imamnya itu kan mengatakan Al-Quran. Ya, makanya itu kan bagus. Iya. Di belakangnya imam itu ada yang menyimak memakai Quran kecil. Iya. Kan pertama takbir itu kan dimasukkan di sah. Iya. Itu selesai membaca surat Fatihah, dan belakangnya imam ini membuka Qurannya. Nah itu bagaimana? Boleh. Setiap gerakannya juga boleh ya, waktu 1 rakaat, 2 rakaat, buka lagi. Iya, jadi kalau buka itu 1 kali ya, jadi sudah disiapkan lah dulunya ya. Buka itu bergerak yang tidak berat, boleh itu. Jadi kalau misalnya diangkat, dibuka, dilebokno lagi, diangkat lagi, dibuka, dilebokno, berturut-turut begitu, ya jelas, ya tidak boleh itu. Sama dengan bergerak yang banyak kalau begitu itu. Tapi kalau cuma 1 kali dibuka, terus nyimak, nanti kalau akan ruku disaku lagi, tidak apa-apa itu. Boleh berarti? Boleh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. 1 lagi boleh. Ya, ini kemarin dijelaskan tidur untuk wudhunya Imam Maliki tidak batal. Iya. Ya.
Kemudian di sebelahnya itu kan ada temannya. Ternyata dia tidur itu terus kentut. Dan dikasih tahu temannya, itu batal apa enggak? Kalau kentut ya batal. Dia posisi tidur. Ya? Waktu posisi tidur. Ya posisi tidur kentut. Ya. Tahu dia kentut. Temannya yang kasih tahu. Temannya yang tahu. Ya, kamu tadi kentut. Ya batal dikasih tahu sama temannya. Oh ya. Terima kasih. Ya. Cukup ya? Ya. Jelas. Ya. Sampai bilang sama kentut ini, saya mau cerita. Oh ya. Ada 3 orang, ya, 4 orang dengan imam. Yang 3 makmum, yang 1 imam. Begitu rukuk, imamnya kentut. Jadi yang denger ini yang belakangnya. Terus yang belakang bilang, ya, kepada temannya, imam ngentut, katanya. Terus yang temannya ini, ojo guneman, kon engko batal gitu. Kata sebelahnya lagi, iya wis aku gak guneman, kuatir batal. Gitu. Setelah tahu begitu, imamnya jegung, kabeh batal gitu. Ya. Kenapa kok begitu? Ngajine gak tutuk. Disangkano guneman niku apa? Ya begitu itu tadi lah namanya ya. Ya sudah. Ya, saya cukup kira ya? Cukup. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin. Wa alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa khtim lana bil iman. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi